perkenalkan, nama saya Salih Mas Muhammad, saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang FHRP ya. Nah, apa itu FHRP? FHRP yaitu First Hop Redundance Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk menyediakan gateway cadangan pada jaringan. Sederhananya, FHRP membuat dua atau lebih router bekerja sebagai satu gateway virtual jika router utama mengalami gangguan. Nah, router cadangan dapat mengambil alih sehingga komputer tetap bisa terhubung ke jaringan lain. Nah, untuk jenis FHRP ini ada di sini ada HSRP, yaitu Host Standby Router Protocol. Nah, itu milik Cisco dan juga ya, menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual. Lalu dia itu ada sistem aktif dan juga standby. Nah, di sini juga ada HSRP V6, sama saja, namun bedanya dari bilangan IP, yaitu dia support IPv6. Nah, lanjut. Di sini ada VVRP V2, yaitu Virtual Router Redundancy Protocol. Nah, dia itu open standar dan juga sama seperti HSRP, bedanya dia di terminologi. Nah, untuk VVRP V2 ini dia itu master routernya itu aktif dan backup routernya itu untuk cadangan. Nah, dia juga bisa menggunakan IPv6 ya. Nah, lanjut di sini ada VVRP V3, yaitu sama saja hanya mendukung IPv6, yaitu multi vendor. Oke, dan di sini yang terakhir ada BGP, yaitu Gateway Load Balancing Protocol. Nah, dia itu sama juga di Cisco dan dia itu memiliki kombinasi redundancy dan load balancing, yaitu pembagian beban trafik. Jadi agar bebannya tidak terlalu berat ya. Jadi dia di pembagian beban. Nah, ada juga di BGP ini semua router dapat aktif secara bersamaan, tetapi beban trafik dibagi menjadi dua. Jadi dia itu akan lebih ringan ya untuk bebannya. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya HSRP, Priority and Preemption. Nah, priority-nya itu untuk menentukan router yang aktif. Itu router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Nah, untuk default priority itu ada di angka 100 dan untuk range priority itu 0 sampai 255. Nah, untuk preemption itu kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Nah, itu secara default setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas router HSRP yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Mungkin untuk presentasi cukup sekian, saya akan lanjut ke video implementasinya, yaitu di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, di sini kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, untuk topologi yang saya gunakan di sini saya menggunakan 3 router dan 1 PC ya. Nah, di sini ada router 1, router 2 ini, dan ini ESP dan ini switch. Nah, di sini kita menggunakan nah di sini kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu, yaitu ISP ya, yaitu konfigurasi IP. Nah, enable konfigurasi terminal, lalu kita host name-nya jadi ISP. Di sini masuk ke interface yang 0/0, masukkan IP address 192.168.2.1, yaitu yang mengarah ke router 2. Subnet mas. Lalu no shutdown, masuk ke interface yang 0/1. IP address 192.168.1.1.1.255. Nah, sini sudah. Lalu kita no shutdown. Lanjut ke router 1 di sini. No enable konfigurasi terminal, atau host name-nya menjadi router 1. Masuk ke interface kayak 0/0, lalu tambahkan IP address 192.1.2.25. Seperti biasa saya selalu lupa dengan subnet mask ya. Di sini kita tambahkan yang namanya IP route, itu untuk berkomunikasi atau untuk mengakses jaringan internet menggunakan IP default. Untuk jalurnya 192.168.1.1. Nah, ini sudah. Lalu kita masuk ke interface yang 1, yaitu sebelum itu kita lupa untuk no shutdown ya di interface G0-nya. Kita akan kembali terlebih dahulu, no shutdown,
kita akan masuk ke satu ini, masukkan IP address 172.168.16.23.2 ya di sini 255 0. Lalu kita no shutdown. Nah sudah. Lalu kita pindah ke router 2. Di sini juga sama. Untuk konfigurasi enable konfigurasi terminal, lalu hostname yang kita ubah router 2 enter, lalu masuk ke interface /0/0, masukkan IP address 192.168.2.255 no. Di sini sudah. Lalu kita masukkan no shutdown terlebih dahulu, lalu pasang IP route ya agar bisa mengakses jaringan. 192.168.2.1. Nah ini sudah. Kita masuk ke interface /0/0 1, masukkan IP address 172.168.23.1.255 no. Nah sini sudah menambahkan IP route, bukan IP address ya untuk jalur ke switch. Kita no shutdown. Nah sini sudah. Lalu kita bawa kembali ke ISP, yaitu untuk menambahkan IP route ya, karena di kedua router ini sudah ada. Bukan IP route 172.16.23.0.255 untuk subnet mask. Lalu untuk jalan 192.168.1.2. lalu kita ke yang sebelah kanannya 2. Oke, apakah aman? Harusnya sih aman ya. Coba kita ulangi saja ya, takutnya nanti ada kendala. Nanti sudah, langsung saja kita coba yang namanya HSRP nya, yaitu kita masuk ke interface /0/01. Nanti sudah masuk. Untuk memastikan saja kita tambahkan yang namanya standby 1, lalu IP itu untuk menambahkan IP virtualnya ya. Di sini kita menggunakan IP virtualnya 172.16.23.254. Itu untuk IP virtualnya ya. Jadi untuk setiap PC yang kita gunakan, Diva gateway-nya yang dipasang yaitu 172.16.23.254. Nah, kita enter. Kita langsung lagi standby 1 sebagai priority. Lalu untuk priority-nya itu ada jarak dari 0 sampai 255, sedangkan defaultnya itu sampai 100 ya. Maka kita akan lebihkan jadi 150 agar router 1 ini menjadi priority ya. Lalu kita tambahkan standby 1 prem. Nah, sini sudah cukup ya. Lalu kita pergi ke router 2, interface /0/1, lalu kita masuk ke standby 1, lalu IP yaitu 172.16.23.254. Kita enter, kembali ke standby 1, lalu kita langsung saja ke prem karena yaitu untuk sebagai router standby atau cadangan, bisa disebut seperti itu. Nah, sini sudah, kita coba percepat. Nah, kita coba lihat ya dulu, show stand. Nah, di sini dia itu state is active, jadi dia itu sudah menjadi aktif ya, berubah. Yang tadinya di sini itu state speak to standby, sekarang jadi state standby to active. Nah, seperti itu. Coba kita lihat ke router 2. Nah, di router 2 ini dia itu sebagai cadangan ya. Nah, ini adalah state speak to standby. Nah, coba kita show stand. Nah, di sini sudah ada ya, state is standby. Jadi dia itu sebagai cadangan. Nah, bagaimana kita cara untuk mencobanya? Dengan cara masukkan PC. Kita gunakan dia untuk berkomunikasi atau untuk mencoba jalurnya apakah berhasil ya. Coba kita masukkan terlebih dahulu IP address-nya 172.168.23.24 berapa saja bebas. Lalu kita ubah ininya jadi /24.
172.168.24. Ini 255. Nah, kita gunakan yang tadi ya, yaitu IP virtual 172.16.23.254. Nah, jadi untuk default gateway-nya kita gunakan IP virtual. Dan sini sudah. Sini kita akan coba yang namanya ping 192.168.2.1. Oke, kita akan tunggu. Jika lama kita bisa percepat. Nah, salah. Nah, di sini sudah TTL ya, atau sudah berhasil. Kita coba ulangi. Kita tunggu di sini. TTL berarti sudah aman ya. Nah, selanjutnya kita coba ke Treasure 192.168.2.1 ya. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat bahwa jalur yang untuk rute pertama yang dia lalui adalah itu IP address-nya 172.16.23.2, yaitu ke router 1 ya. Berarti ini tuh sudah benar karena di sini prioritinya itu melalui router 1. Nah, sekarang bagaimana jika kita coba untuk menghapus router 1 ini? Harusnya router 2 ini akan berubah menjadi aktif dari standby ya. Kita percepat. Nah, kita lihat di sini. Nah, maka kita bisa melihat bahwa state change-nya itu berubah. Jadi state standby itu aktif ya. Sini. Nah, lalu kita coba trace kembali ya. Nah, di sini akan langsung terjawab bahwa dia akan melalui jalan atau jalurnya sebagai cadangan ya. Kayaknya di sini ngebug. Nah, ngebug di sini ya. Pun tadi sudah terlihat ya bahwa dia itu melalui router 2. Oke. Mungkin cukup sekian ya video presentasi dan implementasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.